1, 2, 3, come on. Kick. Halo, anak kelas 6, kembali lagi sama Ibu ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang SBDP. Silakan buka buku kalian halaman 31. Sudah punya buku kan? Yang masih belum ada bukunya, ayo datang ke sekolah ambil bukunya ya. Oke, hari ini kita belajar tentang mengenal tari kreasi daerah. Bukan hal baru karena sering dan sudah pernah kalian pelajari waktu kalian berada di kelas 5. Ya, kita belajar tentang tari daerah. Tapi yang membedakan di sini adalah antara tari kreasi daerah dan tari daerah. Kalau kalian lihat ya, di sana sama-sama tari daerah, cuma bedanya adalah kata kreasi. Nah, mari kita cek, kita ulas dan kita ulik. Apa sih tari kreasi daerah? Nah, tari kreasi daerah artinya adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, tata busana, tata rias, musik pengiring, dan properti agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat sesuai perkembangan zaman. Itu pengertian dari tari kreasi daerah. Secara singkatnya pemahamannya adalah tari kreasi daerah ini merupakan perpaduan antara gerak tari tradisional dengan gerak tari modern ya. Jadi karena adanya perkembangan zaman, jadi ada tarian modernsnya di dalam tarian daerah tanpa mengurangi nilai atau makna dari tarian daerah tersebut ya. Dan juga kalau untuk tari kreasi daerah ini itu sudah diciptakan oleh seseorang ya, yang disebut dengan orang sebagai penata tarian ya, yang disebut dengan koreografer. Nah, kalau dia tari daerah itu tari yang turun temurun diberikan atau diajarkan untuk generasi-generasi yang ada di daerahnya ya. Jadi tarian daerah itu umumnya kan dia sebagai bentuk ucapan syukur ataupun bisa untuk adat istiadat, upacara dan lainnya yang ada di daerah tersebut, dan itu sudah turun temurun diketahui, dikenalkan untuk para penerus generasi mereka ya. Nah, sedangkan untuk tari kreasi daerah itu diciptakan oleh seorang koreografer ya. Dia adalah seorang penata tari. Nah, kalau kita lihat di buku kalian di halaman 31 itu ada sebuah tari jaipong ya, dari DKI Jakarta yang diciptakan oleh seorang koreografer. Kemudian ada tari merah dari Jawa Barat pun sama, dia diciptakan oleh seorang koreografer. Itu yang membedakan tari kreasi daerah dengan tari daerah. Di sana ada beberapa jenis tari kreasi daerah ya yang ada di Indonesia. Bisa kalian cek di buku kalian halaman 31 itu pada tabel. Kemudian dasar dari tari kreasi daerah ini adalah tetap nilai-nilai Pancasila. Jadi tari kreasi daerah bukan diciptakan oleh seorang koreografer tanpa memperhatikan dari nilai tradisional dan nilai kedaerahannya ya, seperti disampaikan tadi. Walaupun dia modern ya, tapi dia tanpa mengesampingkan, tanpa menghilangkan nilai dari tari tradisional dan daerahnya tersebut ya. Nah, kalau kita lihat ya,
Jenis tari kreasi daerah pun ada dua ya, ada dua jenis. Ada tari kreasi berpola tradisi dan ada yang tari kreasi tidak berpola tradisi atau non tradisi. Kalau kita lihat di sana ya, sebuah tarian itu terdapat 3 sentuhan ya sebutannya. Sentuhannya itu adalah wirasa, wiraga, dan wirama. Wiraga artinya adalah sikap pada gerak tubuh penari. Sedangkan wirama adalah keselarasan atau keharmonisan gerak penari. Dan wirasa adalah tingkatan penghayatan atau penjiwaan dalam tarian. Jadi tidak mudah ya untuk menari karena harus memiliki 3 sentuhan tadi ya, wirasa, wiraga, dan wirama. Kenapa diperlukan 3 sentuhan tadi? Itu agar tarian itu dimaknai mendalam, kemudian tarian itu akan tampak lebih indah lagi kalau kita bisa menari itu dengan sentuhan wirasa, wirama, dan wiraga tadi ya. Tari kreasi tadi dikelompokkan jadi 2 jenis. Ada tari kreasi berpola tradisi dan ada tari kreasi non tradisi. Kalau dia tari kreasi berpola tradisi artinya tari kreasi yang digarap atau dilandasi oleh kaidah-kaidah nilai tradisi. Kaidah tradisi tersebut adalah mencakup koreografi, musik pengiring, tata busana, tata rias, serta teknik pementasan ya, yang tidak menghilangkan nilai ketradisionalannya. Oke. Sedangkan untuk tari kreasi tidak berpola tradisi itu artinya adalah tari kreasi yang digarap dengan melepas kaidah-kaidah tradisi. Artinya dia tidak cenderung menggunakan nilai-nilai tradisi seperti koreografi, musik pengiring, tata busana, tata rias, dan teknik pementasan tadi tidak ya. Tapi tari kreasi ini lebih mementingkan yang namanya keindahan ya. Kalau kita lihat di buku kalian itu tampak sekali ya perbedaannya. Kalau dia tari kreasi yang berpola tradisi itu masih kental dengan kedaerahannya atau tradisionalnya. Sedangkan kalau dia bukan tari kreasi yang berpola tradisi, dia cenderung polanya itu bebas ya, dan yang diperhatikan atau yang ditekankan hanya keindahannya aja ya. Oke, semoga kamu mengerti ya tentang tari kreasi daerah, kemudian jenis dari tari kreasi daerah di mana yang berpola tradisi dengan yang tidak berpola tradisi. Oke, untuk latihan kamu di rumah, silakan kalian kerjakan yang ada di sini di kegiatan individu halaman 32 ya. Untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan halaman 32 yaitu kegiatan individu. Kalian kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3.